Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali saya Alam Perdana kembali hadir menjumpai Anda dalam program spesial, program Berita 5. Hari ini kita menghadirkan berita-berita menarik untuk Anda simak selama 30 menit ke depan, dan berikut kami hadirkan Berita 5 selengkapnya. Pemirsa, jelang pemilu 9 April mendatang, banyak ditemui APK atau alat peraga kampanye yang dipasang di area umum seperti di sekolah, pepohonan pinggir jalan, bahkan mobil angkutan tidak luput. Meski belum ada penertiban, kebanyakan masyarakat masih acuh, meski sebenarnya alat peraga kampanye tersebut mengganggu pemandangan. Seperti halnya di wilayah Terban Kudus, banyaknya alat peraga kampanye berupa gambar caleg DPR, DPRD, dan DPR RI jelang pemilu 2014 ini sedikit mengganggu pemandangan. Pasalnya alat peraga tersebut dipasang di area umum seperti sekolah, pepohonan pinggir jalan, dan spanduk yang dipasang tinggi menjulang. Kendati demikian, warga tetap bersikap acuh, meski sebenarnya gambar-gambar tersebut terlihat mengganggu pemandangan. Suwarno, warga Terban, mengaku sejauh ini masyarakat menanggapi baik terkait pemasangan alat peraga kampanye yang berupa gambar caleg tersebut. Bahkan seringkali setiap jelang pemilu, masyarakat diberikan kaos yang bergambarkan caleg. Oh, ngoten. Niku bapake pripun, Pak? Persiapannya masyarakat pripun? Tanggap napa mboten? Tanggepe pripun niku sae, Pak. Oh, ngoten. Niku pinten calone, Pak? Kinten-kinten, Pak? Sing mriki Nggih. kalih. Kalih. Oh, ngoten. Nggih. Meski pemasangan alat peraga kampanye seperti tersebut sebelumnya sempat dilarang oleh pemerintah, namun tak dapat dipungkiri, menjelang pemilu alat peraga kampanye banyak dipasang di tempat-tempat tertentu dan hingga kini belum ada penertiban dari pemerintah Kota Kudus. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Bupati Pati Haryanto mengingatkan kepada para caleg baik dari tingkat DPRD Kabupaten, Provinsi, Pusat maupun DPD untuk siap menang maupun kalah dalam menghadapi pelaksanaan pemilu legislatif yang akan digelar secara serentak pada tanggal 9 April mendatang. Pemilu legislatif untuk memilih para calon anggota DPRD Kabupaten, Provinsi, Pusat maupun Dewan Perwakilan Daerah tinggal beberapa bulan lagi. Saat ini partai politik peserta pemilu maupun para calon legislatif mulai melakukan sejumlah terobosan dalam rangka suksesi perebutan kursi atau kekuasaan. Untuk mensukseskan pelaksanaan pesta demokrasi 5 tahunan ini, KPU Kabupaten Pati Rabu pagi menggelar rapat koordinasi pemantapan pemilu 2014 tingkat Kabupaten Pati yang diselenggarakan di pendopo kabupaten setempat dengan mengundang para caleg partai politik peserta pemilu tingkat Kabupaten Pati. Hadir juga dalam kesempatan tersebut Bupati Pati Haryanto, Wakil Bupati Budiono, serta anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Pati. Dalam sambutannya, Bupati Pati Haryanto meminta kepada seluruh elemen untuk dapat menjaga kondusivitas, baik sebelum pelaksanaan maupun sesudah pemilihan legislatif tanggal 9 April mendatang. Khusus kepada para caleg, Haryanto meminta untuk tetap memegang prinsip siap menang dan siap kalah. Karena pemilihan legislatif merupakan sebuah pertarungan di mana pasti ada yang menang maupun yang kalah. Kepada masyarakat, kembali Bupati Pati Haryanto meminta bersama-sama untuk mendatangi tempat pemungutan suara di wilayahnya masing-masing. Karena satu suara sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia selama 5 tahun berikutnya. Endi Sumardiono, Simpang 5 TV melaporkan. Setelah mendapatkan dropping surat suara untuk pemilihan DPD Rabu ini, KPU Kabupaten Pati mulai melakukan pelipatan dan penyortiran surat suara. Berdasarkan hasil penyortiran ditemukan tak sedikit surat suara yang rusak. Hari Rabu, KPU Kabupaten Pati mulai melakukan pelipatan surat suara untuk pemilihan legislatif Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dalam kegiatan penyortiran dan pelipatan surat suara tersebut, KPU Kabupaten Pati melibatkan sekitar 350 warga. Jumlah surat suara yang diterima sebanyak 1.042.792 lembar. Jumlah tersebut sesuai aturan pengiriman logistik sudah dilebihkan 20.447 lembar atau sebanyak 2% dari jumlah DPT.
Menurut staf Subak Umum dan Logistik KPU Kabupaten Pati Sugianto, pada hari pertama penyortiran dan pelipatan hari Rabu ini ditemukan sejumlah surat suara yang rusak, seperti sobek dan gambar cetakan buram, bahkan ada yang tidak berwarna, dan ada juga surat suara yang tidak ada kolom tempat tanda tangan KPPS. Dari hari pertama tadi ditemukan untuk surat suara yang jenisnya rusak itu ada yang sobek, gambarnya kurang jelas, terus kolom tanda tangan KPPS-nya tidak ada. Sementara yang untuk hari pertama itu baru ditemukan yang rusak jenis itu. Rencananya setelah penyortiran surat suara tersebut selesai, akan dilanjutkan dengan penyortiran surat suara DPRD Kabupaten dan DPR Pusat yang rencananya akan diterima KPU Kabupaten Pati pada awal Maret nanti. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, banyak informasi lain yang akan kami hadirkan, di antaranya di mana kendati curah hujan di Pati sudah menurun, namun evaluasi Waduk Seloromo masih di atas normal. Informasi selengkapnya akan kami kabarkan saat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyimak program Berita 5 pemirsa, dan kita lanjutkan ke berita selanjutnya. Pemirsa, kendati curah hujan di wilayah Pati kini berangsur menurun, namun dari pantauan Rabu pagi ketinggian air di Waduk Seloromo Gembong masih di atas batas normal evaluasi. Meski melebihi batas normal, kondisi tersebut masih terbilang aman. Mulai menurunnya intensitas hujan yang melanda wilayah Pati membuat ketinggian air di Waduk Gembong berangsur turun. Namun berdasarkan pantauan Rabu pagi, ketinggian air di Waduk Seloromo masih di atas batas normal elevasi. 5 cm di atas batas normalnya, yaitu 207 meter. Sedangkan volume air kini masih mencapai 9.569.675 meter kubik, sehingga masih terjadi limpasan pada spillway waduk. Kalau perbandingan yang lalu, Mas, ini ya sudah di hampir normal, karena ini masih 207,05 itu, Mas. Lebih hampir normal. Terus untuk debit air sendiri volumenya Pak, jumlah? Volume air ya semua ini isi air Waduk Gembong adalah 9,599.675 pada saat ini. Kendati demikian, Lardi, petugas Waduk Seloromo Gembong, mengatakan meskipun ketinggian air di atas batas normal elevasi, namun kondisi tersebut masih tergolong aman. Pihaknya berharap agar intensitas hujan yang turun tidak terlalu berlebihan, agar limpasan Waduk Gembong tak lagi menyebabkan banjir di wilayah Pati. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Hampir 3 pekan pasca banjir, jalan alternatif Juwana Tayu hingga kini belum diperbaiki karena membahayakan pengendara. Secara swadaya warga menambal jalan dengan batu dan tanah, terutama di jalan-jalan yang berlubang dalam. Kerusakan jalan alternatif Juwana Tayu hingga kini belum diperbaiki karena dirasa membahayakan pengendara dan telah menyebabkan korban. Masyarakat secara swadaya menimbun jalan yang berlubang dengan batu dan tanah. Sebelum datangnya musibah banjir, jalan alternatif Juwana Tayu masih dapat dilalui dengan baik. Namun akibat banjir hampir 1 bulan lalu membuat kerusakan jalan bertambah parah. Sumarno, salah satu warga sekitar, mengaku sering melihat pengendara sepeda motor yang terjatuh akibat jalan yang bergelombang dan berlubang. Ini kerusakan jalan ini udah ada penanggulangan belum, Pak? Belum. Terus ini kayaknya sudah ada yang beri tanah, ini dari siapa, Pak? Ini perusahaan. Berarti dari masyarakat sendiri yang beri ya? Baru sebagian ya, Pak, ya, itu dari masyarakat. Kalau sana kan belum, masih di Masyarakat berharap perbaikan jalan segera dapat dilakukan demi keselamatan pengendara dan kelancaran arus lalu lintas, mengingat jalan tersebut merupakan jalur ekonomi bagi sebagian masyarakat kita.
Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Di tengah masyarakat yang banyak membutuhkan lapangan pekerjaan, tidak ada salahnya kita untuk mencoba sebuah peluang usaha. Salah satu pilihan yang dapat kita lakukan adalah bisnis pembuatan makanan ringan sekelas home industry. Zaman semakin maju, penduduk semakin padat, dan lowongan pekerjaan semakin terbatas. Bagi Anda yang masih belum mempunyai pekerjaan atau ibu rumah tangga yang ingin menambah penghasilan, tidak ada salahnya untuk membuka peluang usaha makanan ringan sekelas home industry. Seperti di Kecamatan Pucakwangi, tepatnya di Desa Jetak, terdapat sebuah home industri makanan ringan milik Eni yang memproduksi camilan meliputi keripik pisang, singkong, stik, dan makanan camilan lainnya. Yeni, salah satu karyawati, mengatakan usaha home industry tersebut sudah berjalan selama 10 tahun. Berbagai macam produk makanan ringan telah dipasarkan di berbagai tempat, seperti di Blora, wilayah Pati, dan sekitarnya. Itu produk yang dibuat apa aja, Mbak? Ceripeng, ketela, pisang, stik, dan pangsit. Pangsit. Itu di pemasaran kemana aja itu, Mbak? Ke daerah Todanan, daerah dekat-dekat sini. Untuk harapannya sendiri gimana, Mbak? Bisa mempunyai peralatan yang memadai. Harga yang terjangkau dan rasa yang enak membuat berbagai produk yang dijual pun laris di pasaran. Peluang usaha makanan ringan memang memiliki prospek yang cerah dan layak dicoba untuk sekedar menambah pendapatan ibu rumah tangga atau bisa dikembangkan dengan serius untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, informasi lain akan kami kabarkan di segmen ketiga. Setelah jeda iklan berikut, tetaplah bersama kami.